إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Majelis Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersama-sama hadirkan puji syukur kepada Allah, syukur yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan langkah kaki kita untuk menuju tempat ini, untuk melaksanakan kewajiban. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita keinginan untuk kita bisa menghadiri majlis yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Dan sungguh ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya anda semua telah dipilih oleh Allah untuk kemuliaan ini. Dan tolong dilihat di kiri kanan tempat ini, atau di tempat yang jauh di sana, ada hamba-hamba Allah yang di saat seperti ini yang semestinya mereka pergi ke masjid melaksanakan kewajiban sholat Jumat, akan tapi Allah tidak memberikan kepada mereka keinginan dan Allah tidak memudahkan langkah kaki mereka ke tempat ini. Ini yang harus kita hadirkan. Maka bersyukurlah dan bersyukurlah Allah telah memudahkan kita untuk ke tempat ini. Dan mari kita di tempat ini pun harus kita benar-benar menghadap kepada Allah dengan lahir dan batin kita. Kita menghadap kepada Allah setelah kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita hingga kita bisa hadir ke tempat ini. Mari kita bersyukur dengan menggunakan, memanfaatkan kesempatan ini untuk merenungi diri kita. Kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita setiap hari, setiap saat memohon kepada Allah. Akan tapi pantaskah permohonan kita kepada Allah? Barangkali setiap hari, setiap kali kita memohon untuk diberi surga, setiap saat kita mengharap dari Allah surga, kenikmatan dan kebahagiaan, dan itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi pernahkah kita merenung, pantaskah kita memohon kepada Allah sementara di dalam diri kita banyak dosa-dosa, banyak kesalahan-kesalahan? Dan sungguh yang perlu kita hadirkan di saat kita ingin memohon, di saat kita ingin mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memberesi urusan kita kepada Allah dengan bertobat. Bertobat adalah langkah pertama dan utama untuk menuju Allah. Yang merindukan Allah, merindukan surga Allah, merindukan karunia dari Allah, merindukan kebahagiaan dari Allah, kuncinya adalah kembali kepada Allah dengan bertobat. Jangan lupa kita memohon kepada Allah sebelum kita bertobat ini jauh daripada dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, dosa yang pernah kita lakukan, jika Allah tidak mengampuni kita saat kita hidup, maka Allah akan mengambil itu semua nanti setelah kita meninggal. Dan takutlah kepada Allah, kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup. Umur kita ada batasnya, nafas yang kita hembuskan itu pun ada batasnya. Jika nafas yang kita hembuskan adalah nafas yang terakhir, maka tidak ada lagi nafas setelah itu. Dan artinya urusan kita kepada Allah belum beres, maka kita akan dihukum oleh Allah di alam barzakh, dan akan dilanjutkan hukuman di padang mahsyar, dan akan dilanjutkan hukuman di neraka. Alangkah mengerikan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari saat ini kita bertobat. Siapapun dari kita, segede apapun dosa kita dan kesalahan kita, ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun. Allah mencintai orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Ini Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai hambanya yang bertobat.
mencintai, subhanallah, cinta dari Allah diberikan kepada bukan orang yang tidak berdosa saja, akan tapi hamba yang berdosa akan tetapi segera kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, menyesali dosa-dosanya. Itulah hakikat tobat. Dan Allah akan mencintai hamba tersebut, bukan sekedar sekali bertobat, akan tapi tawabina, meningkatkan pertobatan, mulai dari menyesal, bertobat dari dosa yang gede, kemudian dosa yang kecil, hingga seseorang bertobat kepada Allah tanpa dosa, bukan karena dosa akan tapi mohon kepada Allah. Itu tingkat tinggi Nabi SAW, bukan hamba yang berdosa. Nabi tidak berdosa, akan tapi di setiap majlis Nabi tidak kurang beristighfar 100 dari 70 kali. Ya Rasulullah, dosa apa engkau harus beristighfar ya Rasulullah? Ya Rasulullah, setiap majlis engkau beristighfar 70 kali ya Rasulullah. Engkau tidak punya dosa. Sungguh istighfarnya Nabi Muhammad seperti istighfarnya orang kebanyakan dosa. Istighfarnya Nabi Muhammad seperti orang kebanyakan dosa, akan tapi kita ini istighfar kita seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Ini kebalikan benar dengan keadaan Nabi SAW. Kita yang banyak dosa, ayo banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Allah akan membuka pengampunan kepada hambanya yang mau. Dosa segede apapun, kalau kita menyesali, maka dosa itu akan menjadi kecil dan dihapus oleh Allah. Begitu sebaliknya, sekecil apapun dosa, kalau kita sombong dan tidak memohon ampun kepada Allah, Allah tidak akan mengampuni dan akan diambil nanti setelah kita meninggal, akan diambil di alam barzah, dan sungguh sangat mengerikannya, akan diambil nanti di akhirat. Maka saat ini, detik ini, jangan ditunda esok hari. Mari kita kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, siapapun yang sudah bertobat seperti orang yang tidak pernah berdosa, disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Maka siapapun yang ada di tempat ini, segede apapun dosa anda, maka ketahuilah pengampunan Allah lebih agung dari itu semua. Menghadaplah kepada Allah. Akan tapi yang mengerikan adalah di saat kita belum bertobat, dikagetkan oleh ajal kita, dikagetkan oleh kematian. Maka jangan merasa aman bahwasanya kematian akan datang kepada kita sewaktu-waktu. Maka takutlah kepada Allah saat ini, detik ini. Jangan menunda tobat, jangan menunda mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan menunda usia tua. Belum tentu usia tua adalah untuk kita. Bahkan jangan menunda di esok hari untuk bertobat. Belum tentu esok hari adalah untuk kita. Untuk melangkah menuju tobat, yang harus kita lakukan pertama kali adalah membiasakan kita untuk merenungi kesalahan dan dosa kita. Ada orang yang tidak pernah merasa bersalah. Ini musibah. Yang tidak pernah merasa bersalah susah untuk bertobat. Sungguh dosa yang amat dosa adalah hamba yang berdosa tapi tidak pernah merasa dosa. Ini kurang ajarnya manusia. Maka mari kita semua berusaha sering merenungi kesalahan kita. Hari ini mata kita melihat apa, telinga kita dengar apa, tangan kita gunakan untuk apa, dan anggota tubuh kita yang nikmat dari Allah kita gunakan untuk apa. Mari setelah itu lalu kita menyesali. Dan sungguh orang tidak akan benar-benar bertobat kecuali dia menyesali kesalahan dan dosanya. Dan orang tidak akan bisa menyesali dosanya kecuali dia telah menyadari begitu bahayanya dosa. Dan orang tidak akan menyadari itu semua kalau orang tidak pernah merenung. Sampai di saat kita hendak tidur disunnahkan pendidikan dari Nabi SAW. Kalau kita hendak tidur, hendaknya kita bisa menghadap ke kiblat dengan keadaan seperti keadaannya orang yang dialat di tiang lahat. Dengan pipi kita tempelkan di telapak tangan, lalu memohon ampun kepada Allah, berzikir agar kita ingat kematian bisa datang sewaktu-waktu, karena belum tentu esok pagi adalah milik kita. Maka tidur kita seperti orang tidur yang terakhir, tidurnya orang yang mau meninggal dunia. Dan sungguh jika ada hamba yang di saat hendak tidur kemudian berzikir kepada Allah, maka kalau nanti dibangunkan oleh Allah sepanjang malam, dia seperti orang yang berzikir terus. Dan di saat kembali kepada Allah dan tidak dibangunkan lagi, maka dia mati dalam kemuliaan. Maka ini pun harus kita pikirkan. Insya Allah ahli iman tidak ada yang tertidur di saat dengar musik, di saat
saat mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tidak ada ahli iman insya Allah mendengar sambil tertidur sambil menonton sinetron. Akan tapi mari kita berubah. Kita tidur siap orang yang seperti mau meninggal dunia. Berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita hadirkan. Saat ini, detik ini, ayo kita bersama-sama mohon ampun, menyesali dosa-dosa. Dan kadang penyesalan dibarengi dengan tetesan air mata. Dan air mata adalah tanda bukan hakikat tobat. Akan tapi orang yang menyesal akan menitikkan air mata. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk menitikkan air mata di saat mengingat dosa. Kalau tidak bisa menitikkan air mata, kita berusaha untuk menangis. Diajarkan menangis, menitikkan air mata. Disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamati kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamati. Semua mata ini nanti di hari kiamat akan menangis. Illa ainun bakat min khasyatillah, kecuali mata yang pernah menitikkan air matanya, kecuali mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Tanyakan kepada diri kita sendiri, berapa kali kita pernah menangis karena kita ingat dosa, menangis karena hilangnya uang, menangis karena meninggalnya seorang anak begitu mudahnya. Akan tapi perlu kita saat ini menangis karena dosa-dosa. Zina yang pernah dilakukan jika menimbulkan tangis, maka tangisnya itu menghapus. Menangis, menitikkan air mata di tengah malam di saat sendiri, tanda penyesalan akan segala dosa. Itulah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan. Hati yang lembut bahkan disebutkan Nabi Muhammad mengajarkan, menangislah di saat kau melihat mengingat dosa-dosamu. Kalau tidak bisa menangis, berusahalah untuk menangis. Dan kalau belum bisa menangis, tangiskan, berusahalah terus untuk menangis. Dan jika engkau tidak bisa menangis, maka menangislah engkau karena engkau telah tidak bisa menangis, karena hatimu saat itu amat keras. Mari kita berusaha untuk senantiasa menghadirkan penyesalan dosa yang pernah kita lakukan. Jangan sampai ada yang merasa tidak pernah berdosa. Kadang seorang hamba mendapatkan musibah dari Allah. Ia berkata seperti seorang nabi, dosa apa sampai aku kena musibah semacam ini? Dosa apa? Seolah-olah dia tidak berdosa hingga bertanya dosa apa. Terlalu banyak dosa kita. Dosa kita terlalu banyak. Karena kita jarang merenungi dosa kita, maka kita jarang menyesal. Dan yang tidak pernah menyesal tidak akan tobat. Dan yang tidak bertobat tidak diampuni oleh Allah. Alangkah ruginya kita menghadap kepada Allah membawa dosa-dosa. Maka siapapun yang ada di tempat ini, segede apapun, sebesar apapun dosa anda, sebanyak apapun, mungkin ada yang pernah mabuk, pernah zina, pernah melakukan segala dosa, ketahuilah Allah Maha Pengampun. Tapi syaratnya masukilah pintu pengampunan Allah. Kembalilah kepada Allah. Malik bin Dinar adalah preman pasar. Malik bin Dinar adalah penjahat di tengah pasar yang melakukan segala dosa, akan tapi setelah diangkat oleh Allah menjadi ahli tobat dan diangkat menjadi kekasih Allah. Dan maka dari itu jangan merasa minder, jangan merasa putus asa wahai ahli maksiat. Sebesar apapun dosamu, Allah Maha besar dengan pengampunannya. Segeralah menghadap kepada Allah. Mungkin ada berzina, mungkin ada pemabuk di hari-hari yang lalu, akan tapi saat inilah kita menghadap kepada Allah. Allah bisa merubah anda di esok hari seperti Malik bin Dinar, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Yang menjadi masalah adalah kita tidak pernah rindu tobat kepada Allah. Amal ibadah diperbanyak, sujud rukutnya banyak, umrah hajinya banyak, tapi dia tidak pernah menitikkan air mata karena penyesalan akan dosa-dosanya. Apa yang ia cari? Memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah, sementara dosa belum diampuni oleh Allah. Sehingga Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala menyusun Ratibul Haddad yang masyhur itu. Imam Haddad menyebutkan dalam kitab Adab Sulukil Murid, sebelum seorang hamba menuju jalan Allah, wilayah pertama yang harus dipijakkan kakinya di wilayah tersebut, yaitu menginjakkan, memasuki wilayah namanya wilayah tobat. Yang belum tobat belum bisa menuju kepada Allah. Tobat, dan kalau sudah Allah mengampuni dosa kita habis. Maka jangan sampai ada yang berputus asa. Dosaku teramat gede sehingga tidak mau bertobat. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita hadirkan saat ini. Bertobat, lihat, tengoklah. Dan bahkan jika ada di antara kita hamba yang masih melakukan dosa tersebut, adukan kepada Allah. Mungkin ada orang yang masih mabuk, mungkin ada orang yang masih judi, mungkin ada orang yang masih melakukan dosa dan mendengar suara ini. Maka adukan kepada Allah, ya Allah, ini adalah dosa, ini mengundang murkamu, tapi aku susah meninggalkannya. Adukan kepada Allah.
Allah sungguh maha mendengar. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang berjuang di jalanku akan aku beri petunjuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan petunjuk, bersungguh-sungguhlah. Maka jangan ada berputus asa. Siapapun kita, bahkan mungkin ada orang yang masih dikubang keharaman, mungkin pekerjaannya masih haram, rizkinya masih haram, maka adukan kepada Allah, ya Allah, aku ingin bersih, aku ingin meninggalkan yang haram, tapi aku belum bisa ya Allah. Maka aku mohon kepadamu ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah kami untuk mendapatkan yang halal. Adukan kekurangan kita kepada Allah. Dan jangan ragu, mungkin ada di antara kita yang setiap saat matanya melihat yang haram karena dia harus berdagang, berjualan di tempat yang haram. Jangan meragu, adukan kepada Allah, ya Allah, kenapa aku harus berdagang, berjualan setiap saat harus melihat aurat di tempat yang haram ya Allah. Kami mohon ya Allah, pindahkan atau gantilah dengan tempat yang mulia. Bagi Allah sangat mudah, tetap memberi rezeki kepada anda dengan penuh berkah dan menjauhkan anda dari yang namanya dosa dan kemaksiatan. Intinya ayo kita adukan kepada Allah. Jangan ragu, sebesar apapun dosa anda, sebesar adapun berapapun permasalahan anda, adukan kepada Allah. Bahkan suatu ketika ada seorang alim, seorang syekh menemukan seorang anak muda menemukan seorang anak muda bersujud di depan mihrab masjid dengan derai air mata. Setelah selesai solat, sang alim tersebut bertanya, wahai anak muda, bagaimana kisahmu? Bukankah engkau adalah anak muda yang di tengah pasar yang suka ganggu orang, melakukan segala keonaran dan kejahatan dan kebrutalan? Sang pemuda itu menjawab, benar wahai syekh, aku adalah anak muda yang ada di sana. Lalu bagaimana kisahmu di sini? Anak muda tersebut menjawab, wahai syekh, aku mendengar suatu ketika di masjid ini dikumandangkan satu ceramah bahwasanya kembalilah kepada Allah, Allah akan menolong. Dan aku ingin kembali kepada Allah, akan tapi aku susah meninggalkannya. Teman-temanku masih suka mabuk, sehingga aku masih sering mabuk. Akan tapi di saat aku mabuk, aku ingat bahwasanya ini adalah tidak benar. Lalu aku memohon kepada Allah dalam keadaan aku mau mabuk atau setelah mabuk. Aku mohon kepada Allah, ya Allah, entaskan, jauhkan aku dari kehinaan ini. Aku memohon terus dan terus memohon kepada Allah. 2 tahun aku dientaskan oleh Allah. Artinya jangan ragu mengadu kepada Allah atas segala kesalahannya. Permasalahannya adalah kadang kita sembunyikan kesalahan kita di hadapan Allah, padahal Allah tahu. Permasalahan adalah kita tidak mau mengakui kekurangan kita di hadapan Allah, padahal Allah Maha tahu kekurangan kita. Ini yang harus kita hadirkan, memohon ampun kepada Allah. Jangan lupa dan jangan lupa setiap saat kita harus mempunyai waktu untuk merenungi kesalahan kita. Jangan sampai ibadah kita hanya sujud ruku, sehingga para ulama menjelaskan lakukan ibadahmu dengan 3 hal. Yang pertama adalah ibadah-ibadah yang jelas seperti ruku, sujud, baca Al-Quran dan sebagainya. Itu yang sepertiga. Akan tapi sepertiga yang lainnya adalah tafakkur, merenung disebutkan oleh Qadiyah, tafakkur sa'ati khairun min ibadati sanati. Kalau kita duduk sambil merenungi kesalahan kita, dosa-dosa kita, itu lebih bagus daripada 1000 rakaat yang kita lakukan di tengah malam. Biasakan untuk merenungi dosa-dosa. Dan setelah itu sepertiga terakhir daripada ibadah kita gunakan untuk memohon kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita, dan sungguh Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Kemudian setelah anda masuki wilayah tobat ini, masukilah setelah itu wilayah kasih sayang. Apa maknanya wilayah kasih sayang? Pandangan anda terhadap hamba yang masih bermaksiat. Apa yang ada di hatimu di saat melihat hamba yang masih bermaksiat? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Biarpun sujudmu banyak, istighfarmu banyak, akan tapi ternyata hatimu belum tenyuh di saat melihat orang yang bermaksiat, imanmu belum benar. Artinya harus setelah itu kita kembangkan. Kita terenyuh di saat melihat hamba yang tidak sholat Jumat. Kita terenyuh di saat ada hamba yang berzina. Kita menangis di saat ada orang berkhianat. Itu hidupnya hati. Tidak cukup kita memperbanyak sujud kita dan istighfar kita sendiri, akan tapi ternyata di saat melihat anak keluarga melakukan kemaksiatan, kita masih tenang-tenang saja. Kita belum rindu untuk mengingatkannya, kita belum rindu untuk membawanya kepada kebaikan. Maka itu bisa saja tobat kita adalah tobat yang bohong. La yu'minu ahadukum, disebutkan tidak sempurna iman kalian kecuali kalian sudah mencintai saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Maka hidupkan hati kita untuk melihat orang yang terjerumus dan terjerat dalam kehinaan. Pandanglah mereka dengan pandangan mata kasih sayang. Panjatkan doa sebanyak-banyaknya untuk mereka. Bukan kerjaan kita mengutuk, bukan pekerjaan kita merendahkan, karena merendahkan adalah penyakit hati. Dan orang yang suka merendahkan akan direndahkan oleh Allah. Akan tapi pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
adalah kalau kita melihat orang bejat, pandanglah mereka dengan mata kasih sayang. Jujur, di antara kita sering sombong dengan ibadah kita. Mungkin kita ahli majlis, mungkin kita ahli sujud, ahli umrah. Di saat melihat manusia bejat, pemabuk di tengah jalan, berjudi di gardu-gardu, atau mungkin pelacur di terminal-terminal, ternyata kita saling merendahkan mereka sambil berkata, kasihan benar tuh orang, kasihan malam-malam begini. Karena kita sudah merasa ahli ibadah. Itu adalah hati yang merendahkan, termasuk rendah. Akan tapi kita perlu menghidupkan hati kita. Siapa di antara kita yang hatinya mulia di saat melihat pelacur di alun-alun atau di terminal, di saat kita melihat anak muda mabuk, kemudian terenyuh hatinya, lalu menengadahkan tangan, kemudian memohon kepada Allah dibarengi dengan tetesan air mata, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, berikan bimbingan dan petunjukmu ya Allah. Siapa yang di antara kita semacam ini? Kita sering sombong dengan sujud kita yang selalu iktikaf di masjid. Bukan begitu kerjaannya ahli iman. Nabi melihat orang yang tidak sadar padahal sudah mendengar ceramah Nabi menitikkan air mata. Itulah pendidikan kasih sayang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita ahli tobat. Semoga Allah merindukan kita untuk tobat. Semoga Allah membuka pintu kita untuk tobat. Semoga Allah memudahkan jalan kita untuk tobat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hati kita hati yang penuh kasih dan cinta kepada sesama, sehingga kita akan mudah membawa hamba-hamba yang ada di kiri kanan kita yang bejat menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu